Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Dengan saya Juli Sugiati CGP 5 dari SMA Negeri 34 Jakarta. Dalam aksi nyata 3.2 mengidentifikasi aset sekolah bersama warga sekolah lainnya. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku
model manusia kita coba petakan. Yang pertama guru. Nah, guru ini di sini kita ya berjumlah 56. S1-nya ada 37, kemudian S2-nya ada 19. Nah, tenaga pendidikan pun juga asal kita juga itu ada SMA-nya ada 6, kemudian S1-nya 5, S2-nya ada 1 dan juga hasilnya ke-12. Nah, kemudian untuk siswanya, nah siswa di sini yang kelas 10 itu rentangnya 284. Nah, ini KJP-nya 114 Bapak Ibu. Jadi semakin akan ke sana sepertinya mau tidak mau, suka tidak suka, KJP itu bagian besar dari siswa kita gitu. Nah, nanti bagaimana kita akan coba berdiskusi bahwa ini menjadi sebuah aset sekolah seperti apa kita merancangnya, bagaimana kita mendesainnya gitu ya. Nah, next Miss. Ini saya coba scroll dari atas. Jadi ini seperti kemudian yang harusnya teman-teman guru paham bahwa IQ-nya itu seperti ini tidak bisa lagi seperti dahulu bisa satu siswa itu dalam hari ini bisa 5 atau 6 tugas gitu. Karena kalau mau sepertinya secara tidak langsung pun ini berpengaruh gitu ya intelijensi mereka gitu. Karena kita coba lihat, saya coba menginlinekan antara IQ mereka dengan akademik. Ternyata sebanding itu. Mereka yang IQ tinggi ternyata rapotnya pun juga bagus gitu. Nah, berarti yang tadinya belum muncul, nah itu menjadi garapan kita. Makanya assessment yang diagnosis yang seperti ini, yang sepertinya nantinya kalau mungkin kemudian akan menyusun sebuah anggaran, kalau kami sarankan itu mungkin diprogramkan di awal. Kalau ini kan sudah agak terlambat karena sudah berjalan. Sebenarnya assessment ini kan kalau di awal itu supaya dia bisa Bapak Ibu guru punya pemetaan gitu ya, seperti apa sih siswa yang dihadapi untuk saat ini. Nah, saya mencoba menginginkan itu dan setelah ini pun juga saya mau coba melihat untuk anak-anak KJP. Kami mau coba melihat anak KJP sebetulnya kemampuannya seperti apa gitu. Ini ada di ambang 85 Bapak Ibu. Ini pun 85 pada grade mereka yang tinggi. Kalau pakai skala yang lebih berat lagi, ini berarti di bawah sebetulnya anak kita. Dan anak yang seperti ini pun menyampaikan agak hati-hati kepada Bapak Ibu guru. Khawatir terlabelkan gitu ya, ya bodoh gitu kan. Nah, itu yang kita ada apa ya namanya etik, kode etik kita ketika memang harus dipaparkan, maka harus ada kesamaan bahwa ini menjadi sebuah kerahasiaan menurut saya gitu. Nah, next yang berikutnya juga kelas 12 MIPA juga saya coba buatkan ini, termasuk mungkin mohon maaf teman kita sendiri Pak Hadi juga, anak didik saya juga berhati-hati ketika bicara seperti ini karena pada intinya ini memang bukan menjadi hal yang utama ketika dia punya daya juangnya yang bagus. Kalau daya juangnya dia bagus, kemudian tekun, rajin, bisa mengalahkan yang 133. Yang 133 itu si Raja. Kan sejalan ya. Cuman anaknya seperti itu kan akhirnya kita pada sisi lain yang harus kita kembangkan lagi, yaitu pada kecerdasan emosionalnya dia ya. Kadang-kadang attitude-nya juga mungkin untuk etikanya diem dan kurang. Nah, itu plus minusnya biasanya akan seperti itu gitu. Next. Nah, ini yang kelas 12 MIPA yang terakhir itu ya di 98 gitu. Jadi di 98 untuk yang kelas 12 MIPA nanti sama, begitupun yang kelas 10 sudah ada dan sampai saat ini belum ada, kemudian belum diberikan kita. Jadi nanti kita akan. Nah, Bapak Ibu, ini juga menjadi hal yang menarik begitu ya, bahwa siswa ABK ini bagaimana dia juga bisa menjadi sebuah aset sekolah gitu kan. Nah, kalau ABK di sini kita kan punya 2 ABK ya, kalau tidak salah menurut saya tidak salah untuk menjembatkan, yaitu Tarisa dengan yang Yosi yang kelas 10 gitu ya. Nah, bagaimana siswa ABK ini juga bisa menjadi aset sekolah? Maka kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Dian gitu ya. Kayak Yosi itu suka bertanam ternyata di rumahnya itu. Ya meskipun saya kemarin sempat bicara dengan wali kelasnya, jangan sampai terbosan lagi Bu Yuli, yang memang ketika kita mengawali sesuatu pasti ada plus minusnya. Tapi ketika memang kita mencoba menggali apa yang menjadi kekuatan dia, menurut saya nggak apa-apa. Terus saya lihat di belakang itu ada lahan yang masih kosong. Nah, saya bilang sama Yudi kapan mau coba untuk mulai? Nanti khusus saya mau, dan dia cocok katanya tangannya untuk buah-buahan, anggur dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya nanti bisa ini pun juga kemudian nanti dengan Pak Fajar
anak KJP pun juga akan coba begitu. Akhirnya kita akan coba memetakan anak-anak KJP ini misalkan di musik berapa orang sih yang benar-benar musik, kemudian yang suka pertahanan, kemudian suka IT, udah kita kelompok-kelompokan itu gitu. Jadi kita berbasisnya bagaimana SMA 34 ini menjadi sekolah keberbakatan. Jadi bakatnya mereka udah kita gali aja, kalau memang dari segi akademik nggak mungkin mampu gitu ya. Nah yang berikutnya adalah modal sosial. Nah ini bagaimana sense of belonging di antara kita, kemudian kepedulian di antara teman-teman sejawat itu. Nah sepertinya ini juga menjadi bahan diskusi kita juga. Terima kasih Bu Yuli dan Miss Pote untuk kesempatannya. Tadi ada satu materi yang membuat saya sangat tertarik bahwa ternyata KJP atau anak afirmasi itu bisa menjadi aset buat sekolah. Karena selama ini tentu di mindset kita, karena rata-rata ya menurut penafsiran saya, kita sering melabelkan bahwa anak-anak KJP menjadi anak yang bermasalah. Mungkin ini menjadi wawasan baru. Terima kasih untuk pencerahannya. Mungkin kedepannya kita manajemen bagaimana tadi menyusun strategi agar KJP itu bisa menjadi aset buat sekolah. Strateginya. Oke, dan pertanyaan. Pemetaan gitu ya. Jadi kenapa menjadikan itu sebuah aset? Karena juga sebuah individu pasti punya kemampuan miliki gitu. Hanya selama ini mungkin kita berorientasi pada akademisi gitu, padahal di luar sana biasanya selain akademisi akan terbagi juga mungkin dia punya bakat-bakat lain yang sepertinya belum kita fasilitasi gitu ya. Jadi kalau ke depan nanti manajemen bisa ini menjadikan sebuah terobosan, karena dia bagaimanapun nanti prosentasenya hampir 40% siswa yang masuk ke sekolah kita memang siswa afirmasi. Tapi dari afirmasi itu semoga kita menemukan banyak berlian gitu ya. Semoga banyak berlian di antara mereka yang bisa menjadikan aset sekolah kita, punya prestasi-prestasi kita. Ini mungkin maksudnya dia mau sampaikan. Iya, kalau dari modal utama daya aksen itu kan sebenarnya modal utamanya adalah bagaimana kita mengubah sudut pandang ya Bu. Jadi kalau selama ini kita melihat bahwa anak KJP itu berupa pikiran karena kognitif mereka kurang, atau dari segi ekonomi juga mereka kurang gitu. Tapi kita coba melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi tentang identifikasi berbasis aset ini kita bukan melihat kekurangan yang masih kurang di sekolah kita, tetapi apa kelebihan yang kita miliki dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya supaya kedepannya baik itu kegiatan di sekolah dan juga lingkungan sekolah itu bisa menjadi lebih baik dengan aset-aset yang memang sudah ada dan bisa dimanfaatkan. Buat kami, dan mudah-mudahan kan bisa, dan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi stimulus saja untuk bagaimana mensikapinya. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.